tak ada jeda saya mengkritik pemerintah. Juga ada editing yang dibuat oleh Hersbono Arif terhadap pernyataan-pernyataan saya, dan itu dimaksudkan sebetulnya untuk mengimbangi narasi yang hanya dikuasai secara sepihak. Jadi sebetulnya kalau saya memberi kritik itu dasarnya karena keinginan saya untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu, dan itu yang sering kita sebutkan sebagai salam akal sehat. Jadi sebetulnya bertahun-tahun kita ingin pastikan bahwa ada arah yang tepat yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip konstitusi, dan penegakan hukum. Itu sebabnya kenapa FNN selalu dianggap mencaci maki kekuasaan. Bukan mencaci maki. Mencaci maki itu sifatnya personal. Kita memberi kritik, dan kritik itu memang sering saya tahu terlalu tajam, tetapi sasarannya adalah kebijakan. Sasarannya adalah institusi, bukan personal. Jadi sekali lagi, di Hari Yang Fitri ini kami FNN, terutama saya dan Hersbono, hendak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita bersihkan batin kita supaya ada cahaya di depan kita yang bisa menuntun kita untuk pergi pada masa depan. Saya ucapkan selamat Idul Fitri pada Presiden Prabowo dan keluarga, pada Pak Jokowi dan keluarga, pada kabinet, dan semua mereka yang telah berupaya untuk merawat akal sehat. Kritik akan terus berlangsung, tetapi percayalah bahwa ini adalah hasil persahabatan warga negara. Kecenderungan ke arah masa depan harus dimulai dengan memperhatikan jebakan-jebakan masa kini. Saya kira sekali lagi FNN, Rocky Gerung, Hersbono Arif, dan tim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina Rabaka Labil Birsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Pakai ini ya. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini pukul berapa ya? Pukul, jam saya ini selalu lebih 15 menit. Kalau sekarang 17.50 berarti masih 17.35 ya, masih 17.35. Sebentar lagi kita buka untuk puasa hari ke-30 dan no dispute. Idul Fitri pasti jatuh besok pada hari Senin ya. Tidak ada versi NU, tidak ada versi Muhammadiyah. This is a good news ya for pemerintahan Prabowo Subianto, karena tidak berbeda ya. Jadi sobat daerah sekalian, saya mau santai-santai saja. Saya sampai di kampung halaman hari Kamis, berangkat Kamis subuh setelah sholat subuh sampai kemudian menjelang maghrib ya. Unfortunately terserang batuk, pilek, dan kadang-kadang demam. Batuk masih, pilek masih kadang-kadang menyerang, tapi batuk luar biasa. Tapi saya anggap itu sebagai apa ya? Mudah-mudahan bisa dianggap sebagai sesuatu yang membakar dosa ya. Kalau dosa pasti banyak. Jadi bulan Ramadan tahun ini dibilang berkesan, bisa dikatakan demikian. Biasa-biasa aja juga rasanya, ibadahnya bisa begitu-gitu saja. Tapi yang menggembirakan adalah saya sempat berumroh di pertengahan Ramadan
dari tanggal 7 sampai 19 Maret. Jadi lumayan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12 hari ya. Tanggal 19 sudah penerbangan. Jadi kalau dari Jakarta Jeddah puasanya bonus 4 jam. You can imagine. Kita baru makan, buka puasanya tambah 4 jam. Tapi kalau ke sini buka puasanya tidak jam 6 tapi setengah 5 ya, kira-kira ada bonus 1,5 jam ya. Sobat Era sekalian, tentu kita berharap ya, negara kita pertama gini ya, diri kita lebih baik setelah Idul Fitri ini. Saya selalu memiliki problem kesehatan, mungkin karena usia juga sudah tua, sudah agak sedikit berkurang aktivitas nge-YouTube-nya karena halangan-halangan kesehatan. Saya mengurangi kerja yang ya barangkali bikin stres, makanya kadang-kadang tidak terlalu menanggapi ya, apalagi selama bulan puasa. Kerjaan-kerjaan selain yang saya bisa tentukan sendiri jadwalnya, itu satu. Walaupun saya tahu tidak boleh demikian ya, karena hidup terus harus bekerja dan bersosialisasi seolah-olah kita hidup 1000 tahun lagi. Mudah-mudahan nanti habis Lebaran kondisi fisik lebih baik. Itu artinya harus rajin olahraga, bangun tidur teratur ya. Ini komitmen pribadi ya, yang walaupun kadang-kadang tidak gampang, sehingga nanti kita bisa sehat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah soal kesehatan jiwa ya. Kalau kesehatan jiwa ini kita terus mengukur. Kadang-kadang kalau saya mengkritik sebuah kebijakan pemerintah, selalu berpikir saya mengkritik karena saya benci, tidak suka, atau karena saya harus mengkritik. Jadi bukan saya tidak pertimbangkan hal-hal seperti itu. Misalnya ketika saya mengkritik seorang Fahri Hamzah ya, yang melipir menjadi pendukung Prabowo Subianto, kemudian masuk dalam kabinet, sekarang menjadi komisaris di BTN. Padahal BTN itu adalah terkait dengan pekerjaan dia sebagai menteri sebagai menteri perumahan rakyat. Saya menganggap Fahri tidak fair. Tapi apakah saya mengkritik karena saya tidak suka, iri atau cemburu, atau karena saya melihat inilah fenomena para aktivis yang kuat berkoar-koar di luar, bisa menyelesaikan segalanya, begitu di dalam ya ayam sayur saja, dan bahkan cenderung ikut-ikut mengais jabatan. Kalau kita pikir, coba buat apa dia mendapatkan jabatan tambahan di BTN, padahal negara sudah memberikan gaji, honor, dan fasilitas sebagai wakil menteri, kecuali ramai-ramai menggerogoti keuangan negara. Coba cek pejabat-pejabat publik kita yang mendapatkan penghasilan double. Belum lagi kalau kita lihat dia adalah pengurus partai politik. Nggak mungkin dia keluar dari kepengurusan partai politik secara dia adalah founder, pendiri dari Partai Gelora. Karena Gelora is Fahri dan satunya lagi Anies Mata. Tanpa Fahri dan Anies Mata tidak ada Gelora. Padahal tidak boleh pengurus BUMN yang sepanjang saya tahu, entah undang-undang yang baru mungkin kita kan susahnya ada undang-undang baru tapi kita nggak bisa akses isinya apa, seperti undang-undang TNI ini ya. Jadi apakah masih begitu atau tidak? Masih dilarang pengurus partai politik untuk menjadi BUMN begitu, komisaris BUMN.
Dulu ketika saya menjadi komisaris BUMN, tidak satu pun saya memegang jabatan publik. Bahkan jabatan di organisasi pun tidak. Saya betul-betul seorang independen. Kerja selain sebagai komisaris adalah cuma mengajar saja. Undangan untuk seminar, freelancer sebagai lawyer ya. Kalau dibilang saya lawyer full time tidak juga. Jadi lebih pada ada kartu nama, ada telepon, dan kalau orang butuh menghubungi, kalau tidak ya sudah, tidak ada masalah. Karena itu saya tidak mencari, sehingga saya bisa full time ya sebagai komisaris utama at that time. Jadi bukan pekerjaan sampingan, tapi pekerjaan yang saya titeni ibaratnya. Dan alhamdulillah rasanya tidak ada gejala-gejala keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi, mencari keuntungan bagi pribadi ya. Kalaupun kita bicara tentang fasilitas yang kita nikmati, ya, umum aja. Tidak luar biasa juga. Jadi saudara sekalian, saya tetap meneguhkan komitmen karena hidup ini adalah untuk beribadah ya. Untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu justru mengurangi arti ibadah kita. Tapi jangan sampai kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mau menegakkan kebenaran. Jadi diam itu sendiri belum tentu mengikuti kaidah agama. Jadi hal seperti itu tetap harus menjadi bahan pertimbangan ke depan. Nah, dengan memperbaiki diri sendiri, kita bisa berharap lingkungan kita akan lebih baik ya. Kemudian mudah-mudahan elit-elit lebih baik. Dengan elit-elit lebih baik, Prabowo sebagai pemimpin leader kita juga lebih baik. Tindak pidana korupsi tidak banyak lagi, walaupun saya nggak yakin ini. Saya tidak ada feeling ya bahwa 1 tahun ke depan Indonesia akan lebih baik dalam hal pemberantasan korupsi. Jangan harap ada KM 50. Ya inilah suasana kampung saya ya. Saya tinggal di Palembang ya, tetapi Palembang bagian kota lamanya ya. Maksudnya ya agak pelosok, masuk lorong. Kalau berpapasan satu mobil yang lain harus mundur ya. Dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan tahun ini problem laten. Kalau orang tua sudah meninggal, yaitu problem warisan. Jadi sudah diselesaikan secara baik. Ya selalu ada begitu ya di keluarga kan, terutama kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak sedarah dengan kita ya. Misalnya ipar dan lain sebagainya yang kadang-kadang justru lebih getol menuntut warisan ya. Jadi sudah diselesaikan semua dan alhamdulillah ya. Walaupun saya tidak tinggal di sini, tetapi rumah ini adalah kampung halaman saya, tempat saya dilahirkan. Jadi saya paling tidak bisa mempertahankan rumah ini. Entah dan tidak berniat menjualnya ya. Lumayan juga menghabiskan banyak cash flow untuk memperbaikinya ya. Karena renovasinya barangkali 90%, bukan lagi cuma 20-30% ya. Ya itu ya, mudah-mudahan dan kesehatan bertambah baik ya. Coba kita lihat komentar sobat era sekalian ya. Saya ngomong ngalur ngidul ke sana kemari karena sudah rindu kepada sobat era sekalian, dan juga saya punya komitmen untuk memperbaiki kerja di RH Channel dengan yang lebih berguna, lebih baik. Nah, tentu saja insya Allah lebih mendatangkan rezeki ya. Karena kan masa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kalau kita bersungguh-sungguh untuk satu urusan. Orang bilang, wah kalau bikin podcast serius itu nggak ada yang nonton. Tapi toh kita tidak ada pilihan lain, ya kan? Masa pilihan kita paha dan dada kita kemukakan? Kan nggak mungkin. Pilihan kita adalah pilihan di jalur idealis, menjadi pengontrol
jalannya pemerintahan. Nggak mungkin kita bikin hal-hal yang aneh, tiba-tiba mengundang artis yang bahenol, yang dadanya besar dan lain sebagainya. Nggak mungkin kan. Yang bisa kita lakukan adalah kita tetap menyuarakan kebenaran. Nah, hanya memang ya teman-teman yang berusaha menghubungi saya yang barangkali agak kecewa karena tidak direspons. I'm the only warga negara, cuma satu orang. Kondisi fisik pun kadang melemah ya. Banyak persoalan. Jadi jangan don't expect too much juga terhadap agenda-agenda kalian sendiri. Kan biasanya orang nggak ribut tuh kalau mendapatkan hal yang baik, mendapatkan fasilitas lebih dari pemerintah. Tapi begitu diperlakukan tidak adil, ribut langsung pengen menggunakan RH channel, ya kan? Makanya saya tanya kepada kalian ini masalah struktural atau masalah individual? Kalau masalah individual udah dah, selesaikan sendiri saja. Tapi kalau masalah struktural, itu masalah berbangsa dan bernegara, bolehlah. Tapi rata-rata yang datang itu adalah dengan latar belakang masalah yang individual. Masalah individual ingin dibela, waduh, how come? Dan mengatakan bahwa mereka mengalami kezaliman. Saya paham, pasti mengalami kezaliman. Tetapi kan level kezalimannya itu apakah harus sampai di tingkat nasional? Apakah sebenarnya bisa diselesaikan di level lainnya? Dan jangan lupa, kalian punya wakil-wakil rakyat. Ngomong dong wakil rakyatnya. Enak sekali. Sudah dipilih, tiba-tiba tidak mau bela. Indonesia ini tidak ada yang tidak ada wakil rakyatnya. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan 3 level, kecuali DKI. Ada DPR, ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, plus DPD. Masa 4 perwakilan itu hanya menikmati gaji di luar negeri, jalan-jalan dan lain sebagainya, dan tugas untuk mewakili kepentingan rakyat yang terzalimi, tertindas, diserahkan kepada podcaster atau YouTuber? Ya, nggak bisa begitu. Kita bisa memfasilitasi misal kerjasama yang baik, datang ke anggota DPR, lalu DPR dan yang korban datang ke kita, akan lebih enak begitu. Jadi responsibility ada di anggota DPR-nya, bukan di kitanya. Coba bayangkan, kita nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba responsibility-nya di kita, ya. Karena kalau masalahnya itu individual, itu rawan sekali gugatan perdata. Karena kita tidak tahu rimbanya seperti apa, kita bela sana, bela sini, ternyata yang dibela nggak benar, ya kan? Nah, itu yang saya kadang-kadang resisten untuk membuka kasus-kasus yang sifatnya individual. Kan orang bergerak ini kan karena individual semua. Nah, tetapi sebenarnya walaupun individual, wakil rakyat nggak boleh diam. Buka yang namanya aspirasi. Enak sekali jadi wakil rakyat kita. Ya, kemana-mana dianggap pejabat bukan wakil rakyat. Sehingga mereka menikmati gaji dan fasilitas, hidup kaya, bermewah-mewah. Yang diceritakan adalah bagaimana hubungannya dengan kekasihnya yang katanya bisa membuat, ya kan, she comes in 3 times in a row. Putri seorang politisi, ya, yang juga kontroversial, ya, ayahnya dulu. Mudah-mudahan husnul khatimah di akhir kehidupannya. Saudara sekalian, saya ingin membacakan, ya. Saya masih flu berat. Sebentar lagi kita akan bertakbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi kita menyambut Idul Fitri dengan bahagia. Tapi orang-orang tua kita yang sudah meninggal, mereka bersedih ketika mendengar takbir. Karena artinya fase untuk mengalami azab kubur di alam barzah itu dimulai lagi. Nah, jadi saudara sekalian, kita juga harus mendoakan, ya, ibu bapak kita. Coba kita bacakan, ya.
Baso Mori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Prof. Refli. Ya, selamat juga ya. Saya kira Bang Refli cuma mau menjatuhkan, rupanya yang dikatakan Bang Refli benar. Saya yang awalnya kontra sekarang pro Bang Ref Harun karena kebijakan yang diciptakan tidak efisien. Kebijakan yang mana ini ya? Alhamdulillah lah ya. Minum air putih yang hangat Bang, nanti bukannya kurma ajwa. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Iya ya, kurmanya udah habis. Kurmanya banyak di Jakarta. Jadi saya bagi-bagi dengan istri. Saya pergi duluan dengan anak laki-laki saya yang otis, Noval, sama staf saya yang juga dari Palembang. Lalu nanti istri baru nyusul besok pakai pesawat dengan anak perempuannya. Ya sudahlah, sekali-sekali dia lebaran dengan keluarganya ya, walaupun sepanjang tahun dia bersama ibunya, tetapi ya paling tidak yang namanya Idul Fitri itu tetap spesial ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semua usaha membenahi negara dari para komprador, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu hanya satu jalan revolusi? Saya belum mau membahasnya ya. Kita bicara tentang refleksi saja. Harapan semua warga negara Indonesia di hari yang fitri ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijrah Bung Refli. Jadi sobat daerah sekalian, saya ingat tahun 2020 saya juga duduk menjelang maghrib seperti ini di Jakarta. Tetapi pada waktu itu kita tidak ke masjid karena COVID-19 dan tidak bisa juga ke Palembang ya. Makanya saya bikin lagu Ayo Mudik itu kan ya, yang saya bilang lupakanlah saja pandemi ya, jangan lagi bersedih, hidup kita lakoni. Pejabat ya tetap korupsi ya, kita doakanlah ya. Ya Allah, selamat sehat para penegak kebenaran demi NKRI, insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Mubarak, mohon maaf lahir dan batin kepada Pak Prabowo, Pak Jokowi dan seluruh jajaran kabinet merah putih. Mungkin banyak salah atas pernyataan-pernyataan yang pernah saya buat pada kalian semua. Ya, saya juga minta maaf ya. Minta maaf kalau untuk pernyataan yang tidak benar. Tapi untuk pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan tetap minta maaf juga, karena kita manusia biasa ya. Mungkin membuat sakit hati dan lain sebagainya. Insya Allah berkah mubarak. Ada juga masih orang bilang ya, 2029 adili Refli Karung. Sulit kalau hatinya tidak ada keberpihakan ke rakyat. Apa ada rasa kasihan pada seluruh rakyat NKRI, Bu KJ ya, rakyat yang hanya untuk pencitraan. Salam sehat Bang Refli. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Salam dari BSD Siti Bumi Serpong Damai. Amin ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabballah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Selamat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Refli. Semoga Bang Refli istiqomah terus dan bisa mengabdi reporter cinta ini. Ya, insya Allah ya. Saya masih ada satu PR yang agak berat juga ya, yang menggerus finansial ya, bukan menyelesaikan rumah, tapi menyelesaikan bangunan ya, yang sempat tertunda juga karena tidak komitnya pemborongnya ya, bukan pemborong hebat, hanya orang kampung saja sebenarnya, dan juga bukan bangunan yang hebat-hebat benar, tetapi mudah-mudahan itu selesai sehingga I'm free ya. Artinya karena bagaimanapun kadang-kadang mengganggu pikiran juga. Saya kan bukan orang yang pemburu harta ya,
Ada rezeki kita jalani, ya tidak ada ya sudah, tidak masalah ya. Tapi kita berdoa dibuka pintu rezeki yang seluas-luasnya ya, sebagaimana doa kebanyakan yang lain ya. Pak, banyak akun buzzer, jangan kasih panggung. Oh ya, saya tidak akan bacakan ya. GWS, sulit mau baik, malah makin parah ya. Berjuang terus sampai mulai diadili. Assalamualaikum Pak Refli, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, 1 Syawal 1446 Hijriah. Salam sehat, tetap bersemangat Bang Refli. Kemudian Assalamualaikum Pak Refli Harun, salam cadas, selamat hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Selamat hari minal aidin wal faizin Bung RH, semoga kita makin baik. Ya, ini sudah ada ngaji ya di musola. Ngaji itu kalau di Palembang itu dari RRI 2 Pro 2 ya. Itu saja sebenarnya sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi nanti kita akan takbiran malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.